untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk itu, waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini. Dengan hormat Bapak Pendeta, waktu disilakan. Ya, terima kasih Bu Beli Hukubun, host kita yang luar biasa ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam ini. Dan selamat datang teman-teman semua yang baru bergabung ya. Selamat datang Pak Frans Angki dan semuanya ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Haleluya, Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Dia layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Oke, kita akan sama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian ya. Engkau kusembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat datang Pak Frans Angki. Malam Pak John. Malam, praise the Lord. Oke, kita akan siapkan hati kita ya. Haleluya. Tuhan, biarlah Kau bekerja setiap hati kami. Sementara yang lain, mic bisa dimatikan. Haleluya. Oh glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Hati ingin Kau dimuliakan atas segala sebab Engkau Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sembah Dia, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita.
Kau ku sembah, kau ku Terus opai masa satu seket hanya Kau Yesus. Oh Tuhan, dengarlah pujian kami anak-anak mudamu di Banten Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya
Oh Tuhan, oh Tuhan, yes Lord, Kau ku sembah, Kau ku Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kami sembah terus menyembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Tuhan Yesus di tempat ini. Mari yang sudah bisa bahasa boleh berkatakan dalam roh. Yang belum bisa bahasa roh katakan haleluya, haleluya, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Biar anak-anak muda kau ku sembah, kau ku sembah.
Dia ada di sini. Yes, Lord. Tinggikan ya kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Haleluya, praise the Lord. Amen, amen, amen. Mari semua yang mengasihi Tuhan percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Wow, luar biasa hadirat Tuhan begitu kuat malam ini Bapak Ibu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita ya untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Ada Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Berdoa untuk firman Tuhan ini. Amin, amin. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Bapak. Ya Yesus. Sepanjang hari Bapak telah memelihara kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan beribadah, mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Ya. Berkati kami Tuhan Yesus. Bungkus kami semua saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Bungkus John Serbunan Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu, berikan hikmat dan kebijakan bagi dia. Ya Untuk Yesus. membawakan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kami berkati hati kami semua dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Kami mendengarkan akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin Terima dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya. Ya, selamat malam Bu Nini Herawati, selamat bergabung, juga Ibu Lydia Eka dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Sungguh indah, luar biasa ya, hadirat Tuhan malam ini begitu kuat sekali. Jadi inilah cara kita menghadirkan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan ya. Jadi Bapak Ibu, gereja itu sudah hadir di rumah kita ya, jadi sama Bapak Ibu ya. Jadi yang di luar kita ikut ibadah di sana sama juga dengan di dalam ini kita ikut ibadah. Tapi yang penting bagaimana hati kita lapar dan haus ya. Saudara lihat semua ditampilkannya sama Bapak Ibu ya. Pemain musik WL-nya semua sama Bapak Ibu ya. Tinggal bagaimana kita menikmati aja ya. Itu luar biasa. Oke. Saudara-saudara sekalian, di malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu kesaksian dari orang tua kita, Ibu Rosalin. Tadi dia baru memberitahukan saya bahwa ternyata paspor yang ketelisut atau hilang dimanapun ditaruh dan minta didoakan supaya bisa diketemukan. Ternyata akhirnya ketemu juga ya. Sungguh luar biasa. Silakan Ibu Rosalin kasih kesaksian dulu supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata dalam kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan tuh jerih payah kita nggak sia-sia. Amin ya. Silakan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Praise God. Juga kepada teman-teman yang telah mendoakan semuanya. Amin. Rupanya memang saya dapat impian, saya sudah bicara sama Pak John, saya sudah mimpi kalau paspor itu ada di tas saya. Padahal saya punya tas sudah kosong, nggak ada isinya. Tapi pada beberapa hari yang lalu lagi saya mimpi lagi yang mana paspor itu ada di tasnya Bruri. Dan saya tanya sama Bruri, tas kamu mana yang itu? Oh sudah kosong, nggak ada isinya katanya. Nggak taunya tadi Bruri berangkat ke dokter gigi, lantas saya iseng-iseng saya bongkar-bongkar di pojok di mana dia suka duduk. Lantas saya lihat, loh ini kok ada tasnya Bruri, saya buka isinya. Loh, lah kok paspor saya ada di dalam situ. Waduh, saya langsung bersyukur kepada Tuhan. Yang mana kami memang beberapa hari yang lalu sudah ke konsulat dan konsulat bilang menyatakan yang mana saya mesti ganti paspor baru itu mesti isi formulir sampai 12 lembar sampai pusing kepala saya. 2 jam saya di sana dan laginya dia bilang ini paspor tidak bisa dikasih perpanjang 10 tahun.
Jadi tetap 5 tahun. Aduh, gimana ya? Saya pikir sayang juga. Nanti tahu-tahu sudah bikin, lantas ketemu kan sayang. Mana lagi bayar paspor baru sudah 100 euro satu paspor. Aduh, saya bilang, ya udah saya tunggu 2 hari aja. Saya bilang, saya kasih 2 hari. Dan oke, saya simpan aja surat ini dulu. Kamu cari, kalau sampai ketemu, kasih tahu jadi apa nggak jadi gitu. Nah itu, langsung saya, aduh, hari-hari ini memang betul-betul saya cari terus. Kenapa ya mimpi kemarin kan Pak John masih bilang, oh ada sebentar lagi katanya Pak John. Jadi itu semua terus di kepala saya. Aduh gimana ya, ya pasti ada dong di rumah ini. Nggak mungkin keluar. Karena saya belum pernah pakai itu paspor di luar. Aduh saya bilang, aduh jadi saya senang sekali Pak John. Bersyukur kepada Tuhan dan juga teman-teman yang mendoakan saya. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Pak John. Ya, inilah kesaksian saya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bahwa Mantap. ternyata kita ikut Tuhan itu ya, kita melayani Tidak Tuhan gak sia-sia. sia-sia. Betul Bapak Ibu ya. Om Bruri nggak dimarahin ya? Kenapa? Om Bruri nggak dimarahin kan? Belum, dia bolak-balik sama saya, kasih tahu sama saya, tolong kasih tahu anak-anak, suruh masukin di YouTube atau apa, nanti saya kasih hadiah gitu, siapa yang menemukan. Nanti saya kalau dia pulang ini, saya akan kasih tahu sama dia, ini ada orang tadi datang bawa paspor, gimana, kamu mau kasih hadiah apa? Aduh. Iya. Padahal kemarin sudah dihitung-hitung untuk bikin lagi 1.700.000 satu paspor ya Bu Rosalin ya. Kemarin dihitung-hitung. Jadi 2 sudah 3 juta lebih. Puji syukur pada Tuhan bahwa tidak jadi mengeluarkan itu. Bisa buat pulang kampung ke Indonesia Bu Rosalin ya. Iya, makanya sewaktu-waktu. Iya, terima kasih sekali. Mantap. Iya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita harus mengandalkan luar Tuhan biasa terus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik sekali ya buat kita semua. Amin ya. Bukan cuma untuk Bu Rosalin, tapi untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Kalau Ibu Rosalin ditolong Tuhan, percaya malam ini semua kita yang datang juga ditolong Tuhan. Yang mau ditolong Tuhan, lambaikan tangan bilang saya mau ditolong Tuhan. Amin ya. Tuhan. Oh, haleluya Bu Nini ya, amin. Kita doakan Bu Nini juga dan rombongan akan berangkat dalam beberapa waktu ya setelah kita ibadah tanggal 1 di Surabaya dalam rangka ke Hong Kong ya. Semoga Tuhan lancarkan ya Bu Nini ya. Ya Pak John, amin. Makasih. Amin, ya. Sama-sama. Amin. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 145. Wow, malam ini kita sudah tiba di 145. Wow, luar biasa. Yang menemukan paspor jawabannya tepat sekali. Besok pagi oleh anugerah Tuhan kita akan tiba di serial yang ke 146 ya. Ini benar-benar keajaiban Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Apa saudara? Tuhan Yesus baik. Amin ya. Suami tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Istri tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik ya. Anak menantu mertua tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Amin, saudara-saudaraku ya. Amin. Orang-orang yang di sekelilingmu tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik ya. Dan karena itu sampai kapanpun dia akan menunjukkan kebaikannya kepada kita sekalian. Karena memang dalam doa-doa itu tidak ada yang sia-sia ya. Saya katakan pada Bu Rosalin, tenang aja Bu, sebentar lagi paspor itu akan dapat ya. Iya. Angka itu di kepala saya terus. Jadi saya berhentikan dulu. Soalnya kalau enggak saya bikin paspor baru tidak bisa dapat 10 tahun Pak John. Saya dikembalikan 5 tahun. Sayang. Iya. Ya itulah bonus kalau kita layani Tuhan itu bonus. Tuhan perhitungkan jerih payah ya. Jadi Ibu Rosalin
yang selalu ambil bagian ya memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan, ya Tuhan perhitungkan apapun tugas yang Tuhan berikan kepadamu melalui gereja CLCC ya, dari koordinator kasih tugas kepada kita, itu satu anugerah Tuhan Bapak Ibu ya. Kita melayani Tuhan itu benar-benar suatu kehormatan ya, suatu panggilan yang suci, panggilan yang mulia Bapak Ibu. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta ya, seperti saya ini saudaraku. Kita bisa melayani Tuhan saudaraku ya, dalam segala keadaan ya. Kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Oke, Bapak Ibu tolong tunggu sebentar ya, saya minta waktu sekitar 2 menit. Sambil diselingi lagu Bu Yeti. Betapa hatiku. Tadi saya udah nyanyi, Bu Eka Terima kasih Yesus. Ayo nyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ayo ini Pak John sudah ada. Oke, terus ya terus. Ayo sama-sama Bu Yeti. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan pengharapanku, persembahanku, atau persahabatan. Segenap hidup, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin ya. Amin. Oke, itu salah satu lagu yang saya suka juga. Itu era tahun sekitar 80-an ya. Dan ini kalau nyanyi lagu ini salah satu mengenang Oma ya. Oma suka lagu itu. Itu biasa lagu itu kita nyanyikan pada saat altar call ya, pada saat setelah khotbah. Terus pendetanya mengundang siapa yang mau didoakan, terus mereka maju semua ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat ya, oleh anugerah Tuhan, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-145 ya. Oke, ini dia, dan sorotan tema kita malam ini ya, dalam sorotan tema kita yaitu mahkota abadi. Dalam apa, saudara? Dalam menghindari bahaya dari kaki tangan. Nah, menghindari apa, saudara? Bahaya dari siapa? Dari kaki tangannya setan. Saudara-saudara, bahaya itu harus dihindari enggak? Hindari. Harus dihindari. Kalau tidak dihindari, bahaya, saudaraku ya. Itu akan merugikan kita semua ya. Dan setan akan punya kaki tangan ya, yang dia akan pakai orang-orang yang menjadi kaki tangannya, yaitu orang-orang jahat ya. Itu orang-orang jahat dipakai setan menjadi kaki tangannya untuk menghambat pekerjaan Tuhan, untuk Bapak Ibu menganiaya umat Tuhan, bahkan juga ya mereka akan melakukan banyak hal yang jahat bagi hamba Tuhan. Oke, kita lihat ya, nats Alkitab kita malam ini terambil dari
Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Ya. Terima kasih Pak John, kesempatan Amin. diberikan. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan. Berarti apa? Kita harus menang ya terhadap kejahatan. Jangan mau kalah terhadap kejahatan, harus menang atas kejahatan. Dan yang menang atas kejahatan ini adalah kebenaran ya. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa Bapak Ibu? Dengan kebaikan. Nah, orang-orang baik itu mereka akan selalu menang. Katakan amin. Dan orang-orang jahat itu orang langgeng, tidak akan bisa bertahan lama ya. Alkitab berkata sebab itu jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Orang fasik itu siapa? Orang yang melakukan kejahatan. Nah, inilah mereka tanpa sadar, mereka menjadi kaki tangannya setan ya. Karena itu kita perlu hindari saudaraku bahaya ini ya. Oke. Kita akan lihat berikutnya Bapak Ibu ya. Ini bagian penting. Mahkota abadi dalam menghindari apa saudaraku? Menghindari bahaya. Bahaya dari mana saudara? Bahaya dari kaki tangannya setan. Nah, saudaraku, kita bukan cuma sekedar menghindari bahaya dari kaki tangannya setan, tapi kita juga perlu mengalahkannya. Ya, mengalahkan kejahatan yang dilakukan oleh kaki tangan setan ini dengan apa Bapak Ibu? Dengan kebaikan. Ya, orang berbuat jahat kepadamu, engkau tidak membalas yang jahat kepada mereka, tapi engkau lakukan yang baik kepada mereka. Itu Alkitab berkata engkau sama seperti orang yang menimbun bara api di atas orang-orang jahat yang menerima kebaikanmu. Ya, dan Tuhan akan pasti ada di pihak orang-orang yang berbuat baik, meskipun mereka tidak diperlakukan dengan baik, saudaraku. Ya, meskipun mereka dijahati, meskipun mereka dimusuhi, meskipun mereka ditolak, mereka tidak disenangi, mereka tetap berbuat baik kepada orang demikian ya. Dan orang demikian itu saudaraku, Alkitab berkata kita sedang menaruh bara api ya. Kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Dan orang itu pasti merasa tersiksa sekali. Orang itu pasti merasa dalam keadaan tidak enak, tidak nyaman. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengingatkan dia akan kejahatannya. Dia akan hidup dengan perasaan-perasaan yang tidak menentu. Ya, perasaan-perasaan yang membuat dia benar-benar tidak nyaman. Itu dia, saudara-saudara. Nah, oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada yang bocor. Oke. Oh, bentar Bapak Ibu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke. Siapa yang masih bocor mic-nya bisa ditutup dulu ya. Oke. Haleluya, haleluya. Supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang baik. Oke, baik teman-teman semua. Haleluya, haleluya. Oke, kita sudah sampai di mana tadi? Ya, selamat datang Samsung SMG sudah bersama kita ya. Oke, haleluya. Siapa itu? Suaranya Bu Sinta itu Pak John. Peletarannya kuat itu Pak John. Iya, suaranya Bu Sinta masuk.
Pak John, mic-nya belum buka. Terima kasih Pak Fransangki ya. Ini memang ada sedikit masalah teknis. Oh, selamat malam Ko Ferry bersama dengan ya Pak Lastri sudah bersama kita. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah sampai di mana tadi Bapak Ibu ya? Nats Alkitab, Pak John. Nas Alkitab ya. Oke, sebentar ya. 12. Iya, tadi sudah ya. Sekarang kita lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Mahkota abadi dalam menghindari. Menghindari apa Bapak Ibu? Menghindari bahaya dari kaki tangannya setan. Ada di sini yang mau menjadi kaki tangannya setan, pasti nggak ada yang mau, betul ya? Nah, karena itu kita perlu menghindari ya, menghindari bahaya dari kaki tangannya setan, dan kemudian kita mengalahkannya ya. Mengalahkan kejahatan dengan apa, saudara? Dengan kebaikan. Oh, haleluya. Nah, kita akan lihat ya, dan ini dapat kita pelajari, terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 13 sampai 15, kita akan segera menemukan ya, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang akan mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam menghindari. Menghindari apa, saudaraku? Menghindari bahaya. Bahaya dari mana, saudara? Bahaya dari kaki tangannya setan. Saya tanya dulu, setan itu baik apa jahat? Halo, setan itu baik apa jahat? Jahat. Nah, Tuhan itu baik apa jahat? Tuhan itu baik, Bapak Ibu, ya. Yang jahat akan dikalahkan dengan kebaikan. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, malam hari ini pastikan bahwa engkau tidak akan dikuasai ya oleh kaki tangannya setan. Malah sebaliknya, engkau dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah. Amin, saudaraku. Sehingga engkau melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sehingga hatimu damai, hatimu tenang. Saudara perhatikan, orang yang melakukan kejahatan itu, percayalah, mereka tidak akan bahagia. Mereka akan kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan kebahagiaan, saudaraku. Ya, mereka tidak akan pernah bisa tenang dalam hidup ini. Selama mereka berbuat jahat, jangan pernah berharap mereka bisa menikmati kebahagiaan. Lalu kalau gitu, siapa yang menikmati kebahagiaan dan kebaikan? Orang-orang yang berbuat baik. Katakan amin, ya. Oke, kita lihat ya. Mari kita lihat, saudara, siapa dia? Orang-orang yang menghindari bahaya dari kaki tangannya setan. Mari kita lihat, saudara-saudaraku, ini tandanya bahwa dia adalah orang percaya yang memiliki apa, saudara? Dia memiliki 3M. Nah, apa itu 3M? Kita akan perhatikan ya. M yang pertama yaitu mengerti. Bilang mengerti. Saya tanya, mengerti itu penting nggak, Bapak Ibu? Penting, saudaraku ya. Mengerti pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya apa yang diharapkan dan dibutuhkan, ya. Dibutuhkan oleh Bapa dan pemimpin rohani saat menjumpai dia. Jadi ini Paulus memberi pesan kepada Timotius, ya. Kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius 4 ayat 13. Bro Salim. Ya, mic bisa dibuka, Bros. Ya, oke. Oke. 2 Timotius 4 ayat yang ke-13. Jika kita kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamenku itu. Nah, nanti saya jelaskan ayat ini ya. Ini Paulus pesan kepada Timotius. Paulus bilang, jika engkau kemari, jadi ini pesan dari Bapa rohani bernama Paulus ya.
kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Pesan dari pemimpin rohani, yaitu Paulus, kepada jemaatnya atau kepada rekan sekerjanya, yaitu Timotius. Paulus katakan apa? Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah siapa saudara? Di rumah Karpus, dan juga saudaraku kitab-kitabku. Nah, kita lihat ini saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, kalau kita mau menghindari bahaya dari kaki tangannya setan, yang pertama Tuhan mau kita mengerti dulu, ya. Mengerti pentingnya apa yang diharapkan dan dibutuhkan Bapa rohani dan pemimpin rohani, ya, saat hendak menjumpai dia, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang menjadi kerinduan Paulus. Jubahnya itu dia tinggalkan, ya. Tinggalkan di rumah Karpus. Juga bukan cuma jubahnya, tapi ada kitab-kitab suci yang dia punya, ya. Dan ini Paulus sangat membutuhkan, suatu membutuhkan pertolongan dari anak rohaninya, yaitu Timotius. Tolong kalau datang ke sini bawa jubahku dan kitab-kitabku, ya. Jubah itu adalah sebuah perlengkapan yang Paulus akan kenakan di dalam dia melayani, saudaraku. Dan saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu kepada pelayan-pelayan bahwa, saudaraku, yang kita kenakan jubah itu bicara tentang kebesaran seseorang, ya, tentang identitas seseorang. Jadi itulah saudaraku, ya, seorang bisa dikenal dari apa, saudaraku? Cara dia berpakaian, ya, pakaian seperti apa yang dia kenakan. Nah, karena itu saudaraku, saya selalu berpesan, semua kita yang melayani haruslah berpakaian yang rapi, ya. Karena dengan kita berpakaian yang rapi, itu kita tahu menghormati satu Tuhan yang pertama, ya, karena ini ibadah pelayanan, ya. Yang kedua, kita tahu menghormati diri kita sendiri, dan yang ketiga, kita tahu menghormati orang-orang yang kita layani, ya. Maka saya katakan kepada para koordinator, semua harus berpakaian yang rapi, ya. Paling tidak minimal itu pakai kemeja seperti yang saya kenakan ini, ya, saudaraku. Yang lalu saya sempat pakai dasi, saya sempat juga pakai apa, saudaraku, jas, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan kita mengenakan jubah kebesaran ini, kita berpakaian yang baik, tidak harus mewah, tidak harus mahal, ya, tapi rapi, saudaraku. Nah, saudara, itu membuat kita tuh punya rasa percaya diri kuat, ya. Tapi kalau kita berpakaiannya aut-autan, saudaraku, itu membuat kita itu kurang percaya diri, saudaraku, ya. Dan orang juga akan menilai kita dari cara kita berpakaian, saudaraku. Mereka nggak lihat apa yang kita katakan dulu, tapi mereka lihat cara kita berpakaian, ya. Nah, saya bersyukur sekali, saudaraku. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pakai jemaat-jemaat Tuhan, ya, di CLCC ini. Mereka mempunyai hati yang mengerti, ya, tentang apa yang dibutuhkan oleh Bapak rohani dan pemimpin rohani. Ini yang saya kenakan ini juga, Bapak Ibu, ini juga berkat Tuhan, saudaraku, ya. Dan saya bersyukur sekali, saudaraku. Dalam beberapa tahun ini saya dapatkan, ya, dapatkan hadiah, dapatkan kemeja, Bapak Ibu, ya, dapatkan batik, ya, apalagi kalau pas bertugas pakai batik, saya dapatkan, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Saya sudah belajar menabur dulu. Ketika saya belajar menabur kemeja, maka saya menuai kemeja, ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudaraku, ya. Oke, ini yang pertama, ya. Jadi saudaraku, orang yang menghindari, ya, bahaya kaki tangan setan itu dia perlu mengerti dulu pentingnya apa yang diharapkan dan dibutuhkan Bapa rohani dan pemimpin rohani, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua setelah dia sudah mengerti, baru yang kedua dia memahami, ya. Dia memahami apa, saudaraku?
Dia memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya berhati-hatilah dengan alatnya setan. Alatnya siapa, saudara? Alatnya setan. Kita perlu berhati-hati ya. Dari seorang profesional ya. Nanti kita lihat profesional itu apa yang disebutkan di ayat ini ya. Profesional yang berbuat jahat kepada hamba Tuhan. Kita lihat siapa dia ini. Orang yang punya profesional sebagai orang jahat. Kita lihat ya. 2 Timotius 4 ayat 14. 2 Timotius 4 ayat yang ke-14. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Amin. Amin. Jadi ketika Alexander berbuat yang jahat kepada Paulus, hamba Tuhan yang melayani Tuhan, orang yang diurapi Tuhan ini, maka saudaraku, Tuhan akan membalaskan yang jahat kepada Alexander ya, yang berbuat jahat pada hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik kepada hamba Tuhan itu, kita nggak rugi, saudaraku ya. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada hamba Tuhan, nah dia akan mendapatkan balasan yang jahat ya, lebih dari apa yang dia lakukan pada hamba Tuhan. Itu mengerikan sekali, saudaraku ya. Jadi ini kita perlu memahami yang kedua ya, kalau kita ingin menghindari kaki tangannya setan ini ya, kita perlu memahami pentingnya kita berhati-hati ya dengan alatnya setan. Jadi setan akan memakai orang-orang dengan berbagai macam profesinya. Nah, salah satu yang dipakai setan di ayat ini adalah disebutkan namanya siapa? Alexander. Alexander ini pekerjaan sebagai apa? Tukang tembaga ya. Harusnya tukang tembaga ini penuh Roh Kudus, penuh iman ya, penuh dengan kasih, tapi apa? Dia penuh dengan kejahatan, dia berbuat ya jahat terhadap hamba Tuhan. Itu bahaya, saudara ya. Dan kita akan lihat apakah benar Alexander mengalami keadaan yang jahat? Pasti mengalami keadaan yang jahat yang ditimpakan Tuhan atasnya. Nah, satu contoh pada zaman Musa ya. Ketika Firaun berbuat jahat pada Musa dan orang Israel menghalang-halangi mereka keluar sana, Tuhan menghukum mereka dengan apa? 10 tulah ya. Tulah pertama, kedua, ketiga, sakit, penyakit, bala, musibah, banyak sekali. Sampai yang terakhir yang ke-10, kematian anak-anak sulung, mengerikan. Ketika anak-anak sulung mati baru Firaun menyerah di situ ya. Makanya kalau orang berbuat jahat kepada hamba Tuhan, mereka bukan berbuat jahat kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan langsung. Saudara masih ingat Paulus pun sebelum dia menjadi hamba Tuhan yang diurapi, dia sempat menjadi orang yang berbuat jahat kepada pengikut Kristus ya. Ketika sampai di pintu Damsik, tiba-tiba Tuhan menangkap dia, dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia tanya, siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Yesus dengan terang-terangan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus kaget, saudaraku ya. Jadi lihat saudaraku, Tuhan itu spontan. Kontan gak pakai lama. Orang yang berbuat jahat kepada orang benar, kepada orang yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pakai lama, langsung berurusan dengan mereka ya. Dan ini kita lihat Bapak Ibu ya. Maka kita perlu menghindari kaki tangannya setan ya. Mari kita lihat tanda yang ketiga dari orang yang menghindari kaki tangannya setan, bahayanya itu apa? Nah, ini dia. Ada M yang ketiga, yaitu dia menjaga dirinya. Tujuannya apa? Dia menjaga dirinya agar dia tetap waspada. Waspada terhadap siapa, saudaraku? Waspada terhadap orang jahat. Saya tanya, orang jahat itu berbahaya enggak? Berbahaya ya. Ya, waspada terhadap orang jahat yang berbahaya ya. Berbahaya ini apa? Karena dia adalah kaki tangannya setan. Setan itu menentang Tuhan, Bapak Ibu. Maka kita perlu menjaga diri kita ya. Lihat 2 Timotius 4 ayat 15. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-15, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Amin. Jadi Paulus sebagai bapak rohani, dia menasihatkan Timotius anak rohani supaya waspada kepada si tukang tembaga ini, saudaraku ya.
si Alexander ini ya, karena dia ini menentang Tuhan, saudaraku, menentang ajaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kau dengar ini, saudaraku, sampai di serial yang ke-146 malam ini, maka engkau perlu menjaga itu dengan baik. Dari apa? Orang-orang yang akan dipakai setan sebagai kaki tangannya untuk menentang ajaran kita ini, ya, ajaran firman Tuhan. Karena itu kita perlu menjaga diri kita. Amin ya Bapak Ibu ya, sehingga kita benar-benar tidak dipengaruhi oleh kaki tangannya setan ya, saudara. Oke. Lalu sekarang kita lihat apa sekarang, saudara ya? Kita lihat sekarang apa dong hasilnya. Hasil yang akan kita nikmati pada malam ini, yang pertama, saudaraku, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia sangat ingin apa, saudaraku? Dia sangat ingin mendapatkan aset yang berharga. Nah, apa aset yang berharga? Bagi dia itu dalam pelayanannya. Nanti disebutkan di sini ada jubahnya, kemudian ada kitab-kitab yang dia punya ya. Kitab-kitab suci tentunya. Kita lihat ya, 2 Timotius 4 ayat 13. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-13, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Amin. Amin ya. Jadi apa yang menjadi aset yang berharga bagi Paulus, itulah jubahnya ya, sebagai seorang yang melayani ya, dia pakai itu sebagai identitas dirinya, sebagai sebuah kehormatan ya, sebuah kebesaran yang dia miliki di hadapan Tuhan. Baru kemudian ada kitab-kitabnya, terutama perkamen. Mungkin sudah bertanya apa itu perkamen, Pak? Ya, betul, Pak John. Saudara kan baru dengar ya, atau mungkin sudah bingung ya, apa itu bahasa, apa itu perkamen. Nah, saya jelaskan dulu, Bapak Ibu, perkamen itu adalah kitab-kitab yang ditulis dulu kan belum ada zamannya, belum ada industri untuk membuat kertas ya. Nah, maka dulu itu kitab-kitab itu ditulis ya di kulit-kulit pohon ya. Ditulis di saudaraku daun-daunan pohon itu, dan itu disimpan. Dan disimpan dibuat jadi satu kitab, dan itu disebut sebagai perkamen. Paham ya Bapak Ibu? Kalau saudara-saudara lihat di Wahyu pasal 3, ya, saya tunjukkan pada saudara-saudara, di sana ditulis ya, tuliskanlah kepada jemaat di Pergamus, ya, supaya Bapak Ibu bisa paham. Ini sedikit supaya pencerahan, supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya. Wahyu pasal 3. Nah, saudara lihat ini ya. Oke. Ini kepada jemaat di Sardis. Kemudian, nah, kepada jemaat di Philadelphia, lalu terus, nah, kepada jemaat di Laodikia, lalu ada lagi nih, kepada jemaat di Pergamus ya. Oke, ada di pasal, nah ini sebelumnya ya, di pasal 2 kita lihat Efesus, nah kita lihat dulu ya, Smyrna, lalu, ini dia, Efesus 2 ya, mulai dari ayat yang ke-12, Pergamus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di Pergamus ini supaya saudara bisa mengerti ya, di Pergamus ini ada sebuah perpustakaan yang terbesar pada waktu itu ya. Dan perpustakaan itu banyak sekali, saudaraku, dia punya koleksi-koleksi buku-buku ya, atau kitab-kitab yang ditulis itu. Dan bahan-bahan mereka, para penulis menulis buku atau kitab-kitab itu, mereka tulis bahannya itu dulu belum ada kertas ya, mereka tulis di daun-daunan ya, lembaran daun-daunan itu, dan mereka tulis juga di kulit-kulit pohon ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang disebut sebagai perkamen ya. Nah, saudara-saudara, dan di perkamen ini, di Pergamus ini Bapak Ibu ya, di Pergamus ini ada satu kuil yang terkenal, saudaraku. Kuil itu yang terkenal. Dan kenapa dia terkenal? Karena memang kuil itu dia memang terkenal dengan pengobatannya. Jadi ketika ada orang-orang sakit, pasien datang ke situ, mereka disuruh inap 1 malam aja di dalam kuil itu. Dan ketika dewa itu datang,
Dewa itu namanya dewa Asklepios, ya. Dewa itu datang dan menyentuh orang sakit, seketika itu orang sakit sembuh. Mungkin saudara bertanya, itu dewa itu bentuknya seperti apa, ya? Nah, dewa itu bentuknya adalah ular. Tapi ular itu bukan ular yang berbisa, yang mematikan, tapi ularnya itu bisanya sudah dicabut, ya, sehingga ketika ular itu menyentuh orang sakit, maka orang sakit itu mereka meyakini sudah sembuh. Dari situlah Bapak Ibu muncul banyak, ya, rumah-rumah pengobatan, balai-balai pengobatan. Maka saudara lihat lambang dari farmasi, ya, lambang apotek itu kan ada cawan yang berisi anggur, betul ya saudara? Dan ada ular yang melingkar, ya, di cawan itu. Jadi saudara, racun di dalam cawan itu, saudaraku, dibunuh oleh racun dari ular itu, ya. Bisa paham Bapak Ibu? Karena mereka menganggap bahwa ular itu kan adalah dewa Asklepios, ya, dewa penyembuh. Nah, ingat Bapak Ibu. Asklepios, Pak John. Ya. Dewa Asklepios, ya. Nah, memang tidak tertulis di dalam kitab Wahyu ini, tapi di dalam memang sejarah memang dewa itu terkenal namanya dewa Asklepios. Ya, saudaraku, maka jangan heran Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, setan pun juga bisa. Bapak Ibu, ya, dia bisa pakai dukun-dukun bisa menyembuhkan orang, bisa enggak? Bisa. Tapi kuasa yang dari setan untuk dukun itu beda dengan kuasa yang dari Tuhan, ya, melalui hamba Tuhan pada orang sakit itu benar-benar murni. Saudara-saudara, apa beda menerima kesembuhan dari setan dan menerima kesembuhan dari Tuhan? Kalau orang menerima kesembuhan dari setan, bantuan dari setan, itu pasti ada tumbalnya, ya. Setan memberi sesuatu kepada manusia tidak pernah gratis. Ada tumbalnya. Nah, tumbalnya itu pasti dia berurusan dengan nyawa. Apakah itu istrinya yang jadi korban, apakah suaminya yang jadi korban, apakah anaknya atau menantunya atau cucunya. Paling tidak orang-orang di ring satu, ya, yang sama dengan dia di dalam keluarganya pasti jadi korban di situ. Nah, itulah kalau setan memberi sesuatu tidak pernah gratis. Pasti ujung-ujungnya taruhannya nyawa, ya. Tapi kalau Tuhan beri sesuatu itu anugerah, itu pemberian secara cuma-cuma. Maka kita ini perlu bersyukur, ya, saudaraku, atas segala kebaikan Tuhan. Oke, itu sedikit, ya, dari saya kepada saudara-saudara supaya engkau bisa mengerti yang namanya perkamen itu, ya. Oke, sudah lihat, ya, ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar. Sadarnya bagaimana? Dia sadar bahwa setiap perbuatan jahat pada pemimpin rohani, Tuhan akan membalas perbuatan jahat itu kepadanya. Ya, kita lihat 2 Timotius 4 ayat 14. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Amin. Amin. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau berbuat baik kepada pemimpin rohani, kepada hamba Tuhan, gak rugi. Yang rugi adalah ketika engkau berbuat jahat yang tidak baik kepada hamba Tuhan atau pemimpin rohani. Karena apa? Tuhan akan membalasnya. Setelah berbuat baik kepada hamba Tuhan, Tuhan akan membalas yang baik, bahkan yang terbaik sebanyak-banyaknya kepada engkau dan keturunanmu. Amin, ya. Tapi kepada orang yang seperti Alexander ini mengerikan Bapak Ibu. Tuhan membalaskan kepada dia dan keturunannya hal-hal yang jahat, ya. Nah, memang saya sudah lihat ini sering kali terjadi, saudaraku. Oke, mari kita lihat, ya. Yang ketiga yang terakhir, kita lihat. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memperhatikan apa, saudaraku? Dia memperhatikan perintah pemimpin rohani, ya. Agar apa? Agar waspada. Waspada pada siapa? Pada orang yang menentang ajaran firman Tuhan, ya. Itu dia. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 15. Ya,
2 Timotius 4 ayat 15, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Amin. Amin ya. Karena dia sangat itu lebih dari sekedar menentang, sangat menentang ya. Lihat orang-orang yang sangat menentang ajaran Tuhan, itu mereka tidak akan langgeng Bapak Ibu ya. Mereka tidak akan pernah bisa bertahan lama. Pasti mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidup mereka ya. Dan kita semua yang percaya, yang taat pada firman, kita semua aman. Bilang aman ya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini ya. Oke, kita akan berdoa dulu. Dan kepada sahabat kita terkasih, haleluya, ada Ibu Lydia Eka ya, akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Ya, shalom, selamat malam. Shalom, amin. Malam. Shalom semua. Ya, Amin. mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah menikmati 2 bulan ini tahun 2025. Ya. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu apakah kami seringkali berbuat dosa ataupun tidak, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Selidiki hati kami Tuhan. Ya. Selama 2 bulan ini kami ini belajar terus mengenai firman-Mu. Sehingga kadangkala mungkin ada dosa yang akan kami perbuat, maka tidak jadilah Tuhan. Karena kami ini manusia kedagingan. Ya. Tapi Tuhan ini tahu bahwa kami ini selalu ada di pihak Engkau. Asal kami serahkan semua apa yang kami lakukan. Kegiatan apapun, sekecil apapun yang akan kami lakukan, Ya. Tuhan pasti tahu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, maka kami pada malam hari ini kami sudah Engkau tegur Tuhan, benar-benar Engkau tegur supaya kami harus lebih dekat lagi dengan Ya. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu ini. Dan kita diajarkan harus waspada, waspadalah. Amin. Supaya kami ini tetap waspada dan berjaga-jaga Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau selalu ada di pihak kami. Engkau selalu melingkari Tuhan. Ya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa peneguhan firman ya, yang sudah dinaikkan, sangat indah buat kita semua. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Bu Lydia Eka, dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Welly Hukubun. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, telah memimpin kita lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan sama-sama, dan firman Tuhan yang bertemakan mahkota abadi dalam menghindari bahaya dari kaki tangannya setan, dengan 3 kebenaran yang kita harus mengerti, yaitu penting apa yang diharapkan dan dibutuhkan Bapa dan pemimpin rohani. Yang kedua, memahami pentingnya berhati-hatilah dengan alat-alat setan dari sang profesional. Yang ketiga, menjaga diri agar tetap waspada. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita supaya kita berhati-hati dan dari perbuatan setan, dan kita tetap ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati hambanya yang telah menaburkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan terus pakai dengan heran dan luar biasa, karena setia tetap setia untuk merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan boleh diterima dan disampaikan, diberitakan buat kita semua, baik pagi, siang maupun malam, tiap-tiap hari. Tuhan berikan sehat kuat bagi hambanya, berikan umur yang panjang untuk terus melayani Tuhan lewat pekerjaan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Memberkati keluarga besar Ibu Sinta dan ketiga anak terkasih dan keluarga besar Sarbonan,
dan keluarga besar Ibu Sinta. Baik, dan terima kasih kami sampaikan buat Pak Angki yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan buat Ibu Lydia Eka yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kami sampaikan buat Ibu Rosalin yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga kesaksian tentang pertolongan Tuhan untuk apa yang telah diketemukan, boleh ditemukan kembali. Amin. Dengan percaya buat Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktu untuk menolong kita dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan juga dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Waktu disilakan Ibu Rosalin. Iya, makasih Bu Weli. Ya, sama-sama. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Praise the Lord. Belum muncul ya? Mungkin masalah signal ya? Oke. Haleluya. Masalah signal ya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke. Haleluya. Oke, ya ini. Ya, ini masalah signal memang. Oke. Oh. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oke, sudah ya? Sip, mantap. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Permohonan dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami keterobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive.
gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Hamburg, Germany. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Saya kembalikan kepada Ibu Willy. Ya, baik. Makasih kami sampaikan buat Ibu Rosalin dari Jerman. Sama-sama. Doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Saudari Alin. Waktu disilakan Alin. Ya, Alin, kameranya dibuka ya. Iya Pak John. Oke, sip. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening yang tertera atau via rekening UFO Gereja CLCC dengan nomor telepon yang tertera atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadah doa mukjizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman bahwa mukjizat. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 3 2025 pukul 10 WIB sampai selesai. Ibu Lindayani Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadah gereja CLCC Surabaya. Info penting spesial Happy Birthday Februari 2025. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari berbahagia. Ya, ini udah lewat ya. Nanti Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret bisa langsung infokan ya ke Ibu Sinta. Apakah saudara sendiri ataukah mungkin anak, mantu, cucu atau suaminya bisa diinfokan ke Ibu Sinta. Oke. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Saudari Alin dari Kediri. Tuhan berkati Alin. Iya Pak John, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Saudara Alin yang telah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yeti selaku koordinator ibadah malam. Waktu disilakan Ibu Yeti.
Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Dan terima kasih Ibu Welly sebagai host di sini. Untuk maaf, untuk saat ini saya belum bisa, tolong dilanjut dulu ya Ibu Welly. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan melanjutkan dengan doa deklarasi. Untuk itu, waktu kami persilakan pada Bapak Pendeta untuk. Oke, terima kasih Ibu Wali Hukubun. Baik, teman-teman semua yang belum kebagian malam ini ya, nanti ada di situ ada Ibu Nini Herawati ya, nomor 1. Oke, kemudian saya ngecek dulu di sana, Ko Ferry sama Bu Lastri gimana? Suaranya sudah bisa terdengar? Oke, suaranya mungkin belum mic, ada sedikit trouble di mic ya. Ibu Nini Herawati nomor 1. Oke, nomor 2 oleh Ibu Lydia Eka. Nomor 3 nanti Ibu Rosalin. Oke, nomor 4 Ibu Weli Hukubun ya. Nomor 5 nanti ada siapa Alin ya. Nomor 5 Alin, nomor 6 ada Bapak Franz Angki Kuara Emerin ya. Ya. Oke, jadi sudah dicatat Bro Salin? Sudah siap Pas ya. Oke. Nanti kita akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Silahkan Ibu Nini. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Ya, sama-sama. Kita naikkan doa deklarasi. Yang pertama, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ibu Lydia. Aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Saya sendiri ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Weli, ya. Ya, siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Haleluya. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Alin. Ya, Alin. Halo, Ibu Alin. Iya, Pak John. Ya, silakan, Lin. Yang bawah, Pak John. Di tengah. Tengah. Okay. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Bapak Franz Angki. Baik, thank you Lord. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin ya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke. Tuhan memberkati semuanya, teman-teman yang sudah menaikkan doa deklarasi.
Kepada keenam sahabat kita, Tuhan memberkati ya, tanpa terkecuali. Amin. Semuanya diberkati. Amin. Oke, Ibu Nini Herawati, bagaimana persiapannya untuk keberangkatan ke Jerman nanti tanggal 2 ya, Bu Nini? Kok ke Jerman? Bukan. Sorry, ke Hong Kong, maaf. Iya. Jerman juga menanti ya, menunggu kita ya. Iya. Iya, itu ya kita persiapan, yang penting kita ini beribadah tanggal 1 ya Pak John kita. Itu yang kita siapkan. Kita sih tidak ada persiapan yang berlebih karena cuma lihat itu tadi Koko yang dalam keadaan sakit, jadi kita menjenguk di sana gitu. Punya Bulince, ya punya Bulince. Bulince ya, sepupu apa kandung? Koko kandung. Koko kandung ya. Oh oke, baik. Ada di Hong Kong ya. Oh ya, kita doakan. Namanya siapa, Bu Nini? Nama Tionghoa ya. Oh, apa yang dulu pernah ikut Zoom itu kan? Oh, belum Pak John. Belum pernah ya? Oke, kita akan doa. Dia ini sudah stroke. Oh, baik. Ya, kita akan berdoa ya. Ini lagi repot, ada saudaranya datang, jadi mau sama-sama berangkat. Oke, kita doa. Ya, kita minta. Iya, kenapa Pak Frans? Nama channelnya siapa, Pak John tanya? Ya. Ini tadi sampai aku sendiri ada lupa. Saudaranya kan banyak, saudara kita sendiri sudah banyak. Ya. Cengian ya, kok Cengian. Cengian. Ya, itu. Jadi dia dalam keadaan stroke Pak John memang. Stroke. Jadi kita mumpung masih ada, kita sama-sama sehat, kita berkunjung ke sana. Itu aja persiapannya. Itu tadi kita minta dukung doa supaya sampai di tempat dengan tidak kekurangan apapun. Ya, Pak John. Ya, terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Bu Nini Herawati untuk infonya ya. Mungkin ada yang lain yang mau minta dukungan doa malam ini. Siapa? Pak Frans Angki, Ibu Lydia Eka, Bu Weli, siapa yang kita akan doakan ya? Tetap dengan pergumulan yang selalu didoakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, Pak Frans. Iya, Pak John, saya masih dalam pergumulan juga. Saat ini kepala saya agak pusing ini Pak John. Oh iya. Iya, tolong didoakan supaya normal kembali Pak John. Amin, amin. Ya, kuasa Tuhan bekerja ya. Ya, yang lain lagi siapa? Cik Linda itu, Pak John, Bu Linda Effendi. Linda Effendi, Bu kita Linda doakan. Effendi, ya. Ya, Bu Linda Effendi. Betul, itu tidak luput dari doa-doa kita ya. Kita pasti doakan. Terima kasih Bu Lydia Eka sudah mengingatkan lagi ya. Oke, siapa lagi Bu Lydia Eka? Mamanya Yosin gimana? Ada mamanya komunikasi? Yosin. Terakhir udah jarang ketemu Pak John. Mungkin katanya mau pindah gitu. Oh, dari kayaknya rumah itu ya? Iya. Ya. Ya, kasihan ya, kita doa. Namanya siapa? Mamanya Yosin itu? Lian, Ibu Lian. Cilian ya. Oke, kita doakan. Cilian. Ya. Ya, supaya kuasa Tuhan bekerja atasnya. Kalau cucunya Bu Budi gimana, Bu Lydia Eka? Ya, kalau dibilang karena dia mungkin imannya yang kurang kuat ya Pak John. Jadi kayaknya masih ya itu masih alergi gitu itu. Tapi ya masih ya lumayan mending lah ya, mending dibanding dulunya. Ya, berarti ada kemajuan gitu ya. Kita ya, bawa dalam doa terus. Ya, baik. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi ya di dalam doa kita bersama-sama pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara-saudara di bagian tubuh yang sakit ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama, biarkan kuasa Tuhan malam ini bekerja untuk menolong saudara-saudara kita ya, yang dalam pergumulan, dalam persoalan ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini sesuatu yang ajaib Tuhan adakan bagi setiap kita yang hadir di malam hari ini. Aku berkata kepada Pak Frans Angki di dalam nama Yesus, terimalah
aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, bagian kepala yang sakit tidak sakit lagi, tidak lagi membuat engkau merasa terganggu, membuat engkau merasa tertekan, membuat engkau merasa terusik. Di dalam nama Yesus aku berkata, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Terimalah oleh bilur Yesus, segala penyakit dan kelemahan sudah disembuhkan Tuhan. Juga ulurkan tanganmu untuk juga, oh Tuhan Yesus, Koko dari Bulince yang ada di Hong Kong, kuasa Tuhan bekerja baginya. Oh Tuhan, kami minta Ceyan, Tuhan mari Engkau jamah dia, Engkau sembuhkan dia dalam nama Yesus. Meskipun dalam kenyataan dia mengalami stroke, tidak ada yang mustahil dengan kehadiran Bu Nini, Bu Lince, oh Tuhan, dan saudara-saudara akan datang. Damai sejahtera, kuasa-Mu bekerja. Lewat kedatangannya dia terhibur, imannya bangkit, dia mengalami satu perubahan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan rasakan aliran kuasa Tuhan mulai mengalir atasmu. Ibu Rosalin engkau terima, Ibu Weli Hukun engkau terima, Ibu Lydia Eka engkau terima, Ibu Yeti engkau terima, Alin engkau terima, Pak Frans Angke engkau terima, Ibu Nini Erawati engkau terima, Ko Ferry bersama dengan Balastri engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Marta juga putrinya yaitu Mbak Ririn engkau terima, Ibu Meliawati, Cindy Johan James engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Pak Lubis juga Pak Wongpir, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Kami doakan Bu Weli Hukubun juga jantungnya stabil, Bu Linwa, Bu Puspita jantungnya stabil dalam nama Yesus. Tidak ada lagi vertigo, tidak ada lagi ambeien, tidak ada lagi yang mengganggu, semuanya udah clear, semuanya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ulurkan tanganmu juga sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, sembuhkan dalam nama Yesus suaminya, sembuhkan Tuhan. Terima kasih mamanya, oh Tuhan Yosin Cilian, kami doakan Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami padamu. Kami doakan juga peningkatan kemajuan bagi cucunya Bu Budi. Oh Tuhan, keponakan cucu dari Ibu Lydia Eka, Tuhan sudah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih sehingga dia dapat belajar dengan baik. Kami doakan juga cucunya Bu Nini Rawati, anak Samuel Dev. Tuhan sembuhkan dia mengalami satu peningkatan, satu kemajuan dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan cepat dalam perkembangannya. Demikian juga terjadi untuk cucunya Bu Weli Hukubun, anak Arsenio, juga untuk anaknya Pak Lubis terjadi satu perkembangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini doa kami padamu, kami doakan Pak Frans Angki, bila mana dia hendak juga akan bekerja di sebuah perusahaan pelayaran, Tuhan atur, Tuhan bukakan jalan, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semuanya. Untuk Pak Wahyu dan Bu Sinta juga yang mengerjakan proyek di Papua, Tuhan bukakan jalan, tambahkan order omset juga untuk ya Tuhan modal yang mereka butuh, untuk dana yang supaya mereka bisa kembangkan usaha dengan baik, dan istrinya akan bekerja sebuah instansi pemerintah. Tuhan atur semua dengan baik dan Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan. Kalau kami sudah mendengar kesaksian orang tua terkasih Bu Rosalin, Tuhan sudah buat keajaiban, dia bisa menemukan, oh Tuhan paspornya. Malam hari ini siapapun yang dalam persoalan tidak ada yang mustahil. Orang-orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Mari Bapak, kami akan berpisah malam hari ini. Satu dengan yang lain kami akan beristirahat dan berkati kebaktian malam ini Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani. Dan juga besok pagi Ibu Atanasia dan tim akan melayani. Dan juga sampai nanti ibadah besok siang, besok malam Ibu Yeti kembali dengan tim akan melayani. Dan juga tanggal 1 di tempat Ibu Linda Pendi, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja. Mujizat ajaib sudah terjadi. Dan kami berkata malam ini berkati juga orang tua terkasih kami Bu Rosalin untuk beraktivitas sepanjang hari ini di waktu siang, sore, bahkan malam. Terima kasih Bapak. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua di malam ini. Sementara anak-anakmu akan beristirahat, berpisah satu dengan yang lain, berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah keselamatan tercurah buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Koperi, aku berkata jantungmu tidak akan kabur lagi dalam nama Yesus. Engkau pulih, engkau sehat, makin hari makin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Juga kakak-kakak Ibu Nini Herawati, baik itu Ibu Jajuk, Ibu Lina, semuanya sehat pulih dalam nama Yesus. Juga yang ada di Bali, oh Tuhan Cisian, ya Tuhan kami percaya Ibu Jujuk juga sudah Tuhan pulihkan kesehatannya, yang juga di Jawa Tengah Tuhan juga sudah pulihkan kesehatannya dalam
dalam nama Yesus. Terima kasih, mari semua yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Oke, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Yeti. Pak John, Tuhan Tuhan berkati. berkati ya, terima kasih sama-sama Bu Rosalin. Bu Yeti, ya. Ibu Rosalin, Ibu Ya Nene, Eka, ya. dan Yeti, Pak Frans, ya Bu Nini. Ya, Tuhan berkati Pak Frans Marta, semuanya ya. Bu Megawati, Bu Bu Sinta, Sinta. ya. Eka. Alin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Tuhan kasih. berkati semuanya. God bless you. Selamat istirahat, lekker Selamat slapen. istirahat. Lekker slapen. Dankjewel. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ya. semuanya. Oke, Ini salam buat bye. Denny ya dan Michael. Iya Pak John, Oke, makasih. buat Bu Lina, Bu Cajuk semua ya. Tuhan berkati Oke, semuanya. bye. Bye-bye. Bye. Sayonara. Sayonara.